Pemirsa, mentalis Deddy Corbuzier bakal membuat aksi spektakuler yang sangat mencengangkan. Lewat aksi yang disebutnya precognition itu, Deddy akan meramal kalau hari Minggu 23 Februari nanti akan terjadi sebuah peristiwa besar berskala nasional. Peristiwa itu sendiri tentu disertai oleh nama-nama yang ada di balik peristiwa tersebut. Bisa jadi nama-nama itu berasal dari kalangan artis, politikus maupun orang terkenal lainnya. Untuk memulai aksinya itu minggu kemarin Deddy sudah mencatat. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan memenuhi kehausan Anda akan informasi dunia selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, karena tim Cek dan Dicek telah menyiapkan berbagai berita terhangat selebriti yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Segera saja kita simak kilasan tayangannya. Dewa dan Ari Lasso tampil satu panggung dalam konser bertajuk Atas Nama Cinta malam nanti. Kabarnya lewat konser itu Dewa bakal menarik Ari Lasso kembali menjadi vokalis, menyusul beredar isu kalau kontrak Once dengan Dewa akan berakhir. Artis Dina Lorenza telah melahirkan bayi pertamanya pada hari Sabtu lalu lewat operasi sesar. Deddy Corbuzier bakal meramal kalau hari Minggu nanti akan terjadi sebuah peristiwa besar yang akan menimpa orang-orang terkenal di Indonesia. Apa ramalan Deddy Corbuzier itu? Simak berita ini pemirsa bersama berita hangat dan menarik lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Setelah membantah pacaran dengan Gunawan, diam-diam artis Ulfa Dwiyanti telah dilamar mantan pacarnya bernama Budi Butong pada hari raya Idul Adha lalu. Benarkah begitu atau ini memang hanya sensasi dari Ulfa lagi? Pemirsa, setelah Ari Lasso didepak dari grup Dewa 3 tahun silam, kini tiba-tiba saja Dewa menggandeng kembali mantan vokalisnya itu untuk memperkuat konser mereka yang bertajuk Atas Nama Cinta yang digelar malam ini. Tersiar kabar kalau lewat konser inilah Dewa akan memakai kembali Ari Lasso sebagai vokalisnya, menyusul akan berakhirnya kontrak Once dengan Dewa. Tentang kebenaran berita ini kita simak saja penuturan Ahmad Dhani sebagai pimpinan Dewa, Once dan Ari Lasso. Pemirsa, apa jadinya jika Dewa tampil bareng dengan mantan vokalisnya Ari Lasso dalam konser bertajuk Atas Nama Cinta yang akan digelar malam nanti di Jakarta Convention Center? Jawabannya pasti ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin baik Dewa maupun Ari Lasso sama-sama ingin membuktikan kepada publiknya masing-masing kalau mereka memang tetap harmonis menjalin hubungan kerja. Meskipun sebelumnya mereka pernah berkonflik hebat soal keberadaan Ari Lasso di Dewa. 3 tahun yang lalu, Ari Lasso seperti diketahui memang keluar dari Dewa. Saat itu disebut-sebut kalau Ahmad Dhani pimpinan Dewa sengaja mendepak Ari Lasso lantaran kasus penggunaan narkoba. Kemungkinan kedua barangkali lewat konser bareng itu ada indikasi kalau Dewa akan memakai Ari Lasso sebagai vokalisnya lagi. Mengingat kontrak Once vokalis Dewa saat ini dikabarkan akan segera habis. Promotornya Mas Koko dari Deteksi punya ide gimana kalau kita tur bersama Ari Lasso, ya saya sih sama siapa aja nggak masalah ya. Asal bayarannya Dewa jangan dipotong gitu, nggak apa-apa gitu. Karena Ari sudah sangat bahagia dengan soal albumnya yang royaltinya nggak dibagi 4 lagi, nggak dibagi 5 lagi dia sendiri. Pasti dia akan nggak mau lagi kalau bergabung dengan Dewa karena royaltinya dibagi 5 kan. Tidak ada sama sekali rencana balik lagi dengan Dewa. Dan saya yakin banget bahwa di Dewa pun tidak ada juga dalam rencana karier mereka untuk mengajak saya balik lagi. Itu jauh banget, justru dengan kita manggung bareng itu malah orang semakin tahu bahwa ada 2 pilihan, ada 2 produk gitu, ada 2 nama sekarang, Ari Lasso sendiri dan Dewa sendiri. Konser Dewa dan Ari Lasso bertajuk Atas Nama Cinta merupakan konser pembuka kedua kubu sebelum mereka melakukan konser keliling di 25 kota di Indonesia. Atas prakarsa sebuah event organizer, sebenarnya Dewa dan Ari Lasso dipertemukan di atas satu panggung. Konsep konser itu sendiri menempatkan Dewa sebagai band utama, sedangkan Ari Lasso sebagai band pembukanya. Dewa akan diiringi oleh kelompok orkestra dari Australia, Peace Sydney Orchestra, dan kelompok ensemble dari Yogyakarta, Saunine. Sedangkan Ari Lasso cukup tampil dengan band pengiringnya sendiri. Melihat konsep konser itu dipastikan perhatian penonton akan terbagi 2 dan tidak tertutup kemungkinan antara fans Dewa dan Ari Lasso akan berbaur. Saya yakin penggemarnya Ari Lasso ya penggemar Dewa, penggemar Ari Lasso. Saya yakin itu dah. Karena kita kan bukan dari kubu yang berbeda kan. Yang enak kan justru pecinta musik Indonesia ya. Mereka bisa menikmati 2 nama, ada 2 pilihan, ada 2 selera.
Kalau masalah terbagi ya bukan hanya dengan Dewa aja, dengan artis lain kan kita mesti sharing fans ya. Ya kalau dibandingin sama fansnya Dewa ya nggak ada apa-apanya lah Ari Lasso, gila. Terlepas dari isu-isu itu, lantas bagaimana Dewa dan Ari Lasso melakukan persiapan untuk konsernya nanti malam? Bukan hanya persiapan untuk konser yang tanggal 18, tapi kan setiap masa album baru saya mesti ngelatih dengan band pengiring saya, band tetap saya ini, untuk latihan lagu-lagu baru. Udah sebulan ini semenjak selesai rekaman kita rutin latihan seminggu 2 kali. Untuk konsernya malam nanti, apakah ada kemungkinan mereka akan berkolaborasi? Ada lah nanti terakhir. Pemirsa, berikut ini kita simak berita membahagiakan yang baru saja dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, akhirnya lengkap sudah kebahagiaan artis Dina Lorenza setelah menikah dengan Muhammad Herkusuma. Sabtu 15 Februari kemarin, artis cantik ini melahirkan bayi pertamanya di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lewat operasi sesar, Dina melahirkan seorang bayi perempuan berbobot 2,68 kg dan panjangnya 46 cm. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah sengaja melakukan persalinan secara sesar karena posisi sang bayi ketika akan keluar dari rahim Dina mengalami sungsang atau kakinya yang terlebih dahulu keluar. Mengetahui kalau bayi yang dilahirkannya mengalami sungsang, lantas bagaimanakah perasaan Dina ketika itu? Waktu 7 bulan aku periksa, dia kepalanya udah di bawah. Terus kata dokternya bisa nih normal. Ternyata pas aku periksa 8 bulanan, ternyata tetap pindah ke atas gitu, pindah ke kepalanya di atas. Terus dia bilang tunggu deh sampai 9 bulan mungkin dia muter gitu. Ternyata nggak muter sampai 9 bulan gitu, sampai kemarin tuh 38 minggu, 37 minggu nggak puter. Wah, ini kira dokter harus operasi. Agak khawatir juga, makanya jadi aduh udah cepet deh langsung dioperasi aja, takutnya kenapa-napa gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa lah. Sebenarnya sih saya khawatir sama ibunya karena ibunya itu penakut sekali ya, yang saya tahu. Jadi Sabtu pagi itu harus operasi, dari Jumat malam itu dia nggak tidur gitu, Nervous. kesian jadinya. Herkusuma yang setia menemani Dina saat melahirkan, akhirnya dapat tersenyum gembira setelah buah hati yang telah cukup lama mereka nantikan itu lahir. Dan saat itu juga Dina dan Heru sepakat memberi nama buah hatinya Malika Alea Kaska. Artinya Malik itu sebenarnya raja, tapi karena dia perempuan ratu, jadi ratu suci yang kedudukannya tinggi. Itu dari Alia, dari tante-tantenya, jadi udah pemberian, terus akhirnya namanya juga artinya juga bagus, terus saya juga minta persetujuan dia, akhirnya ya udah namanya Malika akhirnya. Gue tuh cuma kecetus aja ide gitu, jadi aku tuh pernah baca buku judulnya La Prisionare. Nama tokoh utamanya true story, nama tokoh utamanya itu Malika of Kir gitu. Dia putri angkat raja di negara mana sih, lupa lah gue ya, yang dipenjara berpuluh-puluh tahun itulah gitu, terus kabur segala macem. Pokoknya oke banget. Nah terus Malika aja gitu, karena gue terkesan banget sama si tokoh perempuan ini, dan rencananya sih mau gue simpen buat nama anak gue gitu. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, mentalist Deddy Corbuzier bakal membuat aksi spektakuler yang sangat mencengangkan. Lewat aksi yang disebutnya precognition itu, Deddy akan meramal kalau hari Minggu 23 Februari nanti akan terjadi sebuah peristiwa besar berskala nasional. Peristiwa itu sendiri tentu disertai oleh nama-nama yang ada di balik peristiwa tersebut. Bisa jadi nama-nama itu berasal dari kalangan artis, politikus maupun orang terkenal lainnya. Untuk memulai aksinya itu, minggu kemarin Deddy sudah mencatat peristiwa yang akan terjadi pada hari Minggu besok itu di secari kertas dan di pita kaset. Catatan dan rekaman pita kaset itu saat ini sudah digantungkan pada sebuah tiang bendera setinggi 10 meter di area parkir timur Senayan, Jakarta. Tentang aksi spektakulernya itu, berikut Deddy menjelaskan secara gamblang. Tim saya bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia itu untuk membuat sebuah prediksi
Ya, bukan kerjasama, tapi kita mendapatkan izin dari mereka untuk membuat sebuah prediksi tentang apa yang akan terjadi di Indonesia di kurun waktu yang akan datang, tepatnya 1 minggu setelah hari H kemarin. Sesuatu yang bisa terjadi di Indonesia, kalau itu cukup penting, maka hal itu akan masuk ke dalam sebuah headline.